Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi shalom. Haleluya. Saya percaya kita semua ada sampai hari ini semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Amin. Mari bangkit berdiri bersama-sama jemaat Tuhan. Pagi hari ini dengan sukacita, dengan penuh kerinduan kepada Tuhan, kita mau datang, kita mau memuji Dia. Mari bersama-sama berdoa pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, terima kasih buat sepanjang minggu ini kalau Tuhan sudah menyertai kami, Tuhan sudah memelihara kami, memberikan kami kesehatan, kekuatan. Sampai hari ini Tuhan kami bisa bangun pagi dengan segar, kami bisa beribadah pagi hari ini, baik kami yang di gedung gereja ini maupun kami yang ada di rumah. Semua hanya karena kasih karunia Tuhan, karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, tidak ada alasan untuk kami tidak memuji Engkau. Kami mau memuji Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami ya Tuhan, karena kami mengasihi Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Tidak ada alasan untuk kita tidak memuji Tuhan karena kebaikannya dalam kehidupan kita. Amin. Mari bersama-sama pagi hari ini dengan segenap hati, segenap kekuatan kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Mari, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Ya, setiap kita memuji Tuhan, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Mari bersama katakan, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari bersama katakan, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Kita percaya kita punya Tuhan yang luar biasa. Hanya Dia yang layak untuk dipuji, hanya Dia yang layak untuk disembah.
jemaat Tuhan dengan segenap kekuatan kita, mari katakan bersama. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari jemaat Tuhan katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya, bersorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Cinta Tuhan membuat kita itu hanya bisa hidup hanya bagi Tuhan Yesus saja. Amin, saudara. Kita mau hidup bagi Tuhan. Kita tidak mau lagi hidup bagi dunia ini. Hanya kebenaran firman Tuhan yang menguasai hidup kita. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Yang ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Mari semua katakan, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaranku adalah pilihanku. Amin. Mari kita bersyukur, kita pujikan lagu ini. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia
kita mau hidup bagi Tuhan. Mari bersama-sama segenap hati, semangat Tuhan, pujikan lagu ini. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran adalah pilihanku. Haleluya. Kita mau hidup hanya bagi Tuhan Yesus Kristus saja. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk kembali jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan tidak hanya mau mulut kita saja yang bernyanyi bagi Dia, tapi segenap hidup kita, seluruh hidup kita mau persembahkan kepada Tuhan. Kita mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan, hidup mengikuti teladan Tuhan Yesus, hidup untuk kepentingan Tuhan. Mari pagi hari ini kita mau bersama-sama dengan segenap hati kita mau bawa hidup kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami ya Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Tak ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengirim-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Yesus, kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu.
Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidup. Mari jemaat Tuhan, sebagai isi hatimu kepada Tuhan, mari bangkit berdiri bersama-sama. Mari katakan bersama, katakan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku
Yaralabaya Shakaya Ralabara Labara Bara 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 Yaralabaya Shekara Labara 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 Bara Yaralabaya Shekara Labara Labara Labaya Shanda Yarabaya Shekara Yaralabara Labara Yarabaya Shekara Bara Labara Bara 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 Yarabaya Shekara Yaralabara Baya Shanda Yarabaya Shanda Rabaya Rabaya Yarabaya Shekara Labara Labara Hikara Labaya Shekara Yaralabara Labaya Shanda Yaralabata Kada Yaralabaya Shekara Labara Yaralabara Labaya Shanda Yarabara Bara 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 Yaralabaya Shekara Labara Labara Bara Yaralabara Labara Bara 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 Yaralabara Labara Labara Bara 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 Yarabara Labaya Shekana Yaralabaya Shekara Labara Labara Ya Tuhan, biar cinta-Mu Tuhan terus melawat setiap hati kami Tuhan. Hanya cinta-Mu yang membuat kami sanggup untuk kami hidup bagi Tuhan saja. Hidup melakukan kebenaran firman Tuhan. Memberikan hidup kami bagi-Mu Tuhan. Hanya cinta-Mu, hanya kasih-Mu yang memampukan kami, yang membuat kami sanggup melakukan itu ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami percaya kasih-Mu sudah melawat kami. Cinta-Mu kami rasakan nyata dalam hidup kami, dalam hati kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Ya Rabaya Shekana ya Ralabara Labaya Shikara Bara 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 Shekana. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, ini hati kami. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Untuk kemuliaan-Mu. Untuk kemuliaan-Mu. Ini deklarasi kami lewat pujian kami. Kami rindu bahwa lewat hidup kami sebagai ciptaan-Mu, sebagai umat yang Kau bentuk
dengan kasih-Mu, kami ini akan menceritakan kemuliaan Tuhan lewat hidup kami. Ini waktunya kami mau tenangkan hati kami. Kami mau buka hati kami untuk terima pesan Tuhan. Pengajaran firman-Mu, mungkin itu datang sebagai sebuah teguran supaya kami memperbaiki perilaku kami dan terdidik di dalam kebenaran, supaya jalan-jalan hidup kami seperti apa yang Tuhan kehendaki, dan Kau berkenan akan kehidupan kami. Terima kasih. Tolonglah hamba-Mu dengan bahasa yang sederhana, supaya isi hati-Mu tersampaikan lewat kata-kata dan kalimat-kalimat, dan itu membuat terobosan dalam hidup kami, mendesak kami pada perubahan kehidupan, menuju kepada keserupaan dengan Yesus Kristus, Raja kami. Kami siap terima firman-Mu di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya. Mari kita akan belajar firman Tuhan. Selama 1 minggu ini saya terus merenungkan apa yang Tuhan mau supaya yang menjadi isi hatinya benar-benar tersampaikan. Karena waktu sharing firman Tuhan ini bukan sedang membagi apa yang menjadi isi hati saya, tapi apa yang menjadi isi hati Tuhan. Nah, selama 1 minggu ini, apa yang terjadi di jemaat Efesus kemudian mengusik hati saya untuk terus belajar lebih dalam lagi. Nah, saya percaya Bapak Ibu, Alkitab berkata, Paulus bilang begini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, saya percaya bahwa semua tulisan yang kita bisa baca di dalam Alkitab kita, termasuk pesan Tuhan di kitab Wahyu kepada ketujuh jemaat, menjadi sebuah pesan yang penting juga untuk jemaat-jemaat di zaman sekarang ini, di masa kita saat ini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saya percaya ketika warning, ketika teguran Tuhan yang cukup keras itu datang kepada jemaat di Efesus, saya percaya teguran yang sama juga bisa datang kepada setiap kita. Karena apa yang dialami oleh jemaat di Efesus sangat mungkin terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini sebagai orang-orang percaya. Bahwa kita dapat terlihat secara kasat mata sangat rohani. Kita bisa terlihat oleh orang lain sangat saleh, rajin ibadah, suka berbuat baik, tidak takut menderita karena iman kepada Yesus Kristus. Ini juga dialami, ini juga dihidupi oleh jemaat yang ada di Efesus. Tapi kemudian semua yang terlihat rohani, semua yang terlihat baik, semua yang terlihat saleh, semua yang terlihat penuh pengorbanan kepada iman kepada Yesus Kristus, kemudian semuanya itu menjadi tidak bernilai ketika didapati dikerjakan tanpa kasih. Sekali lagi, semua boleh terlihat rohani, semua boleh terlihat sangat-sangat saleh dalam kehidupan kita, rajin berbuat baik, kemudian apalagi kita nggak takut menderita karena nama Yesus. Nah, semuanya itu kemudian nampak tidak bernilai ketika semuanya itu dikerjakan tanpa kasih. Paulus dengan jelas menuliskan, nanti Bapak Ibu bisa baca di 1 Korintus 13, dia berkata begini, tidak ada gunanya aku menguasai semua bahasa, bahkan kalau aku menguasai bahasa malaikat pun, tapi kalau aku tidak punya kasih, dia bilang begini, hidupku itu seperti gong yang berkumandang, ya cuma omong doang,
pinter ngomong, tapi kalau nggak ada kasih, nggak ada artinya. Dia juga bilang begini, sekalipun aku punya iman yang sempurna, iman yang memindahkan gunung, tapi dia bilang kalau nggak ada kasih, hidupku nggak berfaedah. Bahkan nggak cukup itu, dia bilang begini, sekalipun aku memberikan semua hartaku dibagikan kepada orang banyak, aku kasih tubuhku untuk dibakar demi orang lain, tapi kalau di dalam semua tindakan itu tidak ada kasih, dia bilang begini, semuanya tidak berguna. Artinya kasih kemudian menjadi sangat penting di dalam kehidupan orang-orang percaya. Saya mau kasih sebuah gambaran ilustrasi buat Bapak Ibu Saudara. Tadi pagi sekitar mungkin jam 4 tiba-tiba saya memikirkan hal ini, dan saya tadi coba cari. Saya tadi cari gambar kalung emas yang mewah lah gitu. Bapak Ibu, kalau kita lagi jalan, lalu kita menemukan di pinggir jalan itu ada kalung emas gitu. Wow, berkilau gitu ya. Saya percaya semua kita pasti senang kalau dapat itu, betul? Kalung emas, wah berkilau, mewah. Waktu kita pakai orang bilang, wow ini mesti mahal harganya. Ini emas, ini pasti emas tulen ini dan lain sebagainya. Ya, kita waktu pakai kalung itu terlihat sangat-sangat mewah. Terlihat begini, derajat kita tiba-tiba naik karena kalung itu. Ya, orang kemudian memuji kita, orang kemudian menyampaikan perkataan-perkataan yang membanggakan kita. Bapak Ibu, lalu kemudian kita bawa kalung itu ke toko emas. Waktu pemilik toko emas lihat, lalu dia bilang begini, ini kalung tidak ada nilainya. Kita kaget. Kenapa? Karena tidak ada kandungan emasnya. Sudah lihat? Mewah, terlihat elegan kalau dipakai, sangat memukau, membuat kita sangat dipuji orang lain. Tapi ketika kalung itu tidak memiliki kandungan emas, nggak ada kadar emasnya sama sekali, itu nggak punya nilai, betul? Ternyata kalung emasnya imitasi, nggak ada kandungan emas, hanya polesan saja seperti emas. Tapi karena nggak ada kandungan emas, tidak bernilai. Nah, apa yang terjadi di jemaat Efesus? Ya, kita minggu lalu sudah baca ini. Mereka ini orang yang baik, mereka orang yang berjeri lelah di dalam Tuhan. Mereka tekun, mereka melakukan banyak hal yang luar biasa. Mereka tidak gampang dipengaruhi oleh pengajaran-pengajaran sesat. Mereka uji segala sesuatu. Bahkan dikatakan mereka sabar menderita. Ini perkataan daripada Tuhan Yesus Kristus, ya. Yesus menyatakan dirinya kepada Yohanes di Pulau Patmos. Nah, Yesus tidak menyangkali bahwa mereka luar biasa. Mereka bertekun dalam jeri lelah mereka. Mereka sangat bertekun dalam iman mereka. Mereka juga tidak sabar kepada orang jahat. Kemudian mereka sabar dalam penderitaan. Bapak Ibu lihat, mereka tidak buat dosa, mereka lakukan hal-hal semua yang kelihatannya baik. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, semua hal yang terlihat baik, semua pekerjaan yang baik, kesalehan-kesalehan yang kita buat sebagai orang-orang percaya, orang-orang beragama, beribadah, sekali lagi kalau di dalam semua perbuatan baik kita, di dalam semua hal yang kita kerjakan, kalau di dalamnya tidak ada kandungan, tidak ada kadar kasih, lalu Yesus bilang begini, aku mencela engkau. Wow, mereka dicela bukan karena mereka berbuat dosa, enggak. Kenapa mereka dicela, mereka ditegur dengan keras? Karena apa? Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Semua hal yang baik ketika kita kerjakan tanpa kasih, itu seperti emas imitasi, tidak punya nilai. Amin Bapak Ibu. Jadi
sangat penting kita menjaga kasih mula-mula yang kita terima daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sangat mengejutkan sekali. Ya, Tuhan bilang Tuhan tidak menyangkal apa yang mereka buat. Ya, Tuhan mengakui semua hal baik yang mereka kerjakan. Namun sampai kemudian didapati Tuhan bahwa semua yang mereka lakukan tanpa kasih, maka itu menjadi tidak bernilai lagi. Kasih menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan setiap orang percaya. Jadi mereka berbuat baik supaya terlihat sebagai orang baik. Mereka berbuat baik supaya dikenal bahwa mereka orang baik. Tidak lagi dikerjakan seperti kasih mula-mula mereka. Nah, saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Jadi begini, meninggalkan kasih mula-mula, tidak lagi mengerjakan semuanya dengan gairah cinta yang kita terima dari Tuhan. Maka begini, Alkitab bilang gini, kita jatuh sangat dalam. Dan Alkitab berkata apa? Bertobatlah. Kalau ada kata bertobatlah, berarti Bapak Ibu ada yang salah dari cara hidup mereka. Ada yang salah dari apa yang mereka kerjakan. Nah, pertanyaannya begini, apa yang salah? Jawabannya sederhana. Tuhan bilang, lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Berarti mereka telah melakukan segala sesuatu yang disebutkan di atas tadi tidak seperti pertama kali mereka mengalami kasih mula-mula dengan Tuhan. Terjadi pergeseran, terjadi perubahan dari kasih yang membara dengan tulus kepada Tuhan, lalu mulai mengerjakannya dengan motif-motif yang salah. Dan Tuhan bilang begini, kau sudah jatuh karena kau telah meninggalkan kasih mula-mula. Kasih yang pertama kali kita terima daripada Tuhan. Di dalam Roma pasal 5 ayat yang kelima, Paulus bilang begini, pengharapan di dalam Kristus tidak mengecewakan. Kenapa? Sebab kasih Allah telah diberikan ke dalam hati kita. Jadi kasih Tuhan, waktu kita buka hati terima Yesus, kasih Tuhan telah diberikan kepada kita lewat Roh-Nya yang kudus. Jadi kita memiliki, tiba-tiba kita mengalami kasih mula-mula, mengalami lawatan Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan. Lalu kemudian kita menjadi ciptaan yang baru. Kita menjadi orang yang sangat peduli. Kita menjadi orang yang sangat rajin ibadah. Kita menjadi orang yang suka berdoa. Tiba-tiba semua kekasaran kita berubah menjadi orang yang sabar. Semua kekikiran kita, tiba-tiba kita menjadi orang yang murah hati. Tapi berjalannya waktu, jemaat di Efesus, Tuhan bilang begini, terjadi pergeseran. Kamu tidak lagi lakukan seperti semula. Kemarin kita belajar tentang janji setia. Tapi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kembali merenungkan apa yang Yesus katakan. Yesus bilang begini, bertobat, lakukan seperti yang pertama. Di mana semuanya dikerjakan dengan kasih. Kalau engkau, Tuhan bilang begini, jika tidak demikian, tidak bertobat, tidak lakukan lagi dengan kasih mula-mula yang kau terima dari Tuhan, maka Tuhan bilang begini, aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Ada bahaya yang sedang menanti kalau itu diteruskan. Ya, mengerjakan segala sesuatu tanpa kasih, sekalipun itu nampaknya rohani, nampaknya saleh, nampaknya baik, tapi kalau tidak ada kadar kasih Kristus di dalamnya, maka semua itu tidak bernilai. Dan Tuhan bilang begini, lakukan seperti yang pertama, dengan cinta yang membara kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau tidak, kaki Dian diambil dari tempatnya. Kita tahu apa yang terjadi kalau kaki Dian diambil.
ruangan di tempat di mana mereka tinggal, di mana di rumah mereka pasti gelap. Nah, hari ini kalau Bapak Ibu suka tema, saya mau kasih tema ini, jaga kaki dianmu. Ya, kaki dian itu tempat untuk menaruh pelita. Yesus pernah mengajar bahwa pelita tidak dinyalakan lalu ditaruh di bawah gantang, tapi ditaruh di kaki dian. Supaya apa? Supaya dia menerangi semua rumah. Nah, Bapak Ibu perlu tahu bahwa zaman bangsa Israel waktu Alkitab ditulis, belum ada listrik seperti kita sekarang ini, ya. Ada lampu, ya. Nah, penerang rumah pada waktu itu adalah pelita yang ditaruh di kaki dian. Supaya apa? Supaya ruangan rumah itu menjadi terang. Jadi orang kalau masuk tidak akan tersandung, ya, tidak akan terjadi kekacauan di dalam rumah karena gelap. Nah, saudara bisa bayangkan Tuhan bilang, kalau kaki dian itu diambil daripadamu, gelaplah hidupmu. Kalau hidup kita gelap, kita berjalan dalam kegelapan, kita akan sangat mudah tersandung. Kita akan sangat mudah mengalami pertikaian, nabrak sana, nabrak sini, ya. Kita sangat sulit untuk mengerjakan kehidupan yang saling mengasihi. Kenapa? Karena kita ada di dalam kegelapan. Sederhananya begini Bapak Ibu. Bagaimana sih caranya kita menjaga supaya kaki dian kita tidak diambil dari tempatnya? Kan peringatan ini datang, kalau kamu tidak bertobat dan melakukan lagi apa yang semula kamu lakukan, aku akan ambil kaki dianmu. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana caranya supaya kita bisa menjaga kaki dian kita tetap ada di tempatnya. Supaya pelita itu bisa tetap menyala dan hidup kita tetap ada di dalam terang. Lalu kemudian kita tidak mudah tidak mudah tersandung, kita tidak mudah mengalami kekacauan di dalam rumah karena kegelapan. Nah, bagaimana caranya kita menjaga supaya kaki dian kita tetap ada di tempatnya, tidak diambil? Caranya cuma satu. Jangan tinggalkan kasih mula-mula. Jangan tinggalkan kasih mula-mula yang kita terima dari Tuhan. Artinya simple. Tinggallah terus di dalam gairah cintamu yang pertama dengan Tuhan. Ya, tinggallah di dalam kasih yang semula yang kita dapatkan dari Tuhan. Itu satu-satunya cara yang ditulis oleh Alkitab supaya kita bisa menjaga kaki dian itu tidak diambil dari hidup kita. Nah, Bapak Ibu perhatikan ini baik-baik. Jadi waktu kita menjaga hidup kita tetap di dalam kasih mula-mula, itu sama dengan kita menjaga kaki dian kita tetap ada di tempatnya. Dan itu memastikan kita tidak tinggal di dalam kegelapan. Jadi waktu saudara menghidupi kasih mula-mula, sampai hari ini saudara terus jaga gairah saudara dengan Tuhan, dengan sesama, saudara sudah menjaga kaki dianmu supaya pelita itu tetap menyala. Dan itu memastikan saudara tetap ada di dalam terang, itu memastikan saudara tidak ada di dalam kegelapan. Nah, Bapak Ibu perhatikan begini, ya, Tuhan bilang kepada jemaat di Efesus bahwa mereka telah meninggalkan kasih mereka yang semula. Nah, pertanyaannya, seperti apa sih kasih semula yang dimiliki oleh jemaat di Efesus? Nah, coba lihat ini. Di dalam Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus, keyakinanmu, kepercayaanmu, kasihmu di dalam Yesus Kristus, dan tentang apa? Tentang kasihmu terhadap apa? Semua orang kudus. Jadi jemaat Efesus, jemaat yang pertama kali mereka mengalami kasih Tuhan, mereka kemudian mengekspresikan kasih mereka kepada semua orang. Jadi jemaat Efesus hidup di dalam kasih persaudaraan yang luar biasa. Kasih mereka kepada semua orang itu nyata.
semua orang. Tidak peduli dia kaya, dia miskin, dia bermartabat, tidak bermartabat, berpendidikan atau tidak berpendidikan. Kasih mereka kepada semua orang sama seperti Yesus mengasihi mereka. Jadi kasih mula-mula yang ada di jemaat di Efesus adalah gini. Semua hal mereka lakukan di dalam kasih Kristus dan dinyatakan di dalam kasih persaudaraan satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu, saya nanti akan tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa kasih persaudaraan yang semula begitu kuat di jemaat Efesus itu kemudian mengalami pergeseran, memudar. Dan Tuhan bilang begini, kasih persaudaraan yang ada di antara kalian seharusnya jangan ditinggalkan, tapi harus terus berlanjut. Karena kasih kepada Tuhan itu dimanifestasikan dalam kasih persaudaraan. Sekali lagi, kasih Tuhan itu justru termanifestasikan di dalam kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan jadi merupakan perwujudan dari kasih Kristus yang ada di dalam diri kita. Saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara, supaya saudara bisa memahami ini, bahwa waktu kita mengasihi Yesus, maka manifestasi cara kita mengasihi Yesus adalah dengan mengasihi saudara seiman, adalah dengan hidup di dalam kasih persaudaraan. Ya, nah mari kita akan belajar ini pelan-pelan. Coba kita lihat beberapa ayat lebih dahulu, kemudian kita tarik sebuah benang merah dan membuat sebuah kesimpulan. Di dalam Yohanes pasal 15, saya akan mengutip Yohanes 15, nanti kemudian Yohanes 14 dan Yohanes 13. Ini adalah pengajaran Yesus Kristus, ya, yang memberikan penekanan betapa pentingnya bahwa kasih persaudaraan, hidup dalam saling mengasihi itu menjadi sesuatu yang penting bagi kerajaan surga. Saudara bisa bayangkan jemaat yang baik-baik saja, tiba-tiba Yesus bilang begini, ada yang penting yang kamu justru tinggalkan, yaitu apa? Hidup dalam kasih persaudaraan. Kasihmu kepada semua orang kudus kemudian bergeser menjadi kasih yang memikirkan diri sendiri. Yohanes 15 ayat yang ke-9, perhatikan ini baik-baik. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Seperti Bapa mengasihi aku, demikian juga aku mengasihi kamu. Jadi Yesus mengasihi kita karena dia dikasihi Bapaknya. Jadi dia menerima kasih Bapaknya, dia meneruskannya kepada murid-muridnya. Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Dalam terjemahan bahasa Inggris berkata, lanjutkanlah kasih yang seperti itu. Lanjutkan, jangan berhenti hanya di dirimu. Yesus dikasihi Bapa, inilah anak yang kukasihi, pengakuan Bapa di surga. Waktu Yesus setelah selesai dibaptis, inilah anak yang kukasihi. Yesus tahu dia dikasihi Bapaknya dan dia mengasihi murid-muridnya. Tidak berhenti hanya sampai di dia, ya. Lalu Tuhan bilang, lanjutkan, tinggallah di dalam kasihku itu. Ayat 10, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Perhatikan gini, Yesus tidak mau kasih Bapa kemudian hanya berhenti di dalam diri kita. Kita kemudian menikmati kasih Bapa buat kita saja, buat kita saja, buat kita saja. Itu egois, itu salah satu sifat daripada dosa, mementingkan diri sendiri. Ya, itu berbahaya. Nanti kita akan lihat itu. Bapak Ibu perhatikan, ya, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kasihku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku,
Ya, kalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Dan apakah perintah Tuhan? Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu. Ya, dari awal Yesus bilang ini, Bapa mengasihi aku. Karena Bapa mengasihi aku, maka aku juga mengasihi kamu. Dan aku mau kamu juga saling mengasihi. Betul? Itu perintahku, supaya kamu saling mengasihi. Mengasihi semua orang seperti Tuhan mengasihi kita. Mari kita lanjutkan. Di dalam Yohanes 13, Yesus juga menegaskan hal ini. Ya, kalau itu sampai disampaikan berulang-ulang, berarti itu sesuatu yang sangat penting bagi Tuhan. Sangat penting bagi Tuhan kalau diulang-ulang. Saudara, kalau tinggalkan pesan kepada anak kita, ya, dan diulang-ulang, karena saudara tidak mau dia lupa. Kenapa? Karena tentu pesan itu penting. Ya, jangan lupa ya, matikan kompor. Ya, sebelum kita pergi lagi, ingat ya, tadi Papa bilang apa? Jangan lupa matikan kompor. Ya, jangan lupa matikan kompor. Kalau kamu lupa, bahaya, bisa kebakaran. Nah, kan gitu. Nah, pengulangan itu memberikan penekanan karena ada hal yang penting. Nah, Yesus mengulang-ulang. Ini kembali lagi di Yohanes 13, tadi Yohanes 15. Nah, Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Sama kan? Supaya apa? Supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Di pasal 15 Yesus mengulang lagi kan, seperti Bapa mengasihi aku, demikian juga aku mengasihi kamu. Nah, lalu dia bilang, seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kita harus hidup dalam kasih persaudaraan, Bapak Ibu. Itu sebabnya dua pilar, dua nilai, dua prinsip yang dibangun di tempat ini adalah yang pertama gini, prinsip kehambaan. Lalu yang kedua, kasih persaudaraan. Makanya kita bangun kekeluargaan yang kuat di tempat ini. Supaya apa? Untuk saling membangun, saling melayani. Itu dua prinsip pilar kerajaan Allah. Itu harus menjadi bagian yang kuat yang menjadi pola dan gaya hidup setiap kita. Nah, Yesus bilang demikian pula kamu. Berarti harus dilanjutkan. Kamu harus saling mengasihi. Ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Dengar ini baik-baik. Yesus bilang semua orang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Murid-muridku. Berarti Tuhan kenal kan? Kalau saya bilang ini anak rohaniku, berarti saya kenal dia. Bukan hanya dia kenal saya mengenal dia. Dan kami punya hubungan antara bapak rohani dengan anak rohani. Kalau Yesus berkata orang akan tahu kamu murid-muridku, ya, berarti Yesus mengenal mereka secara pribadi. Nanti kita akan lihat betapa pentingnya bahwa Tuhan mengenali kita. Yesus berkata, aku mengenal semua domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal suaraku juga. Nah, mari perhatikan Bapak Ibu. Ya, kita lihat ayat Yohanes 14. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Di pasal 13 tadi apa perintah Tuhan? Harus ingat harusnya. Harus saling mengasihi. Jadi begini, cara kita memanifestasikan kasih kita kepada Kristus, caranya sederhana, dengan hidup saling mengasihi. Hidup di dalam kasih persaudaraan. Itu cara kita mengasihi Tuhan. Nah, coba lihat ini. Saya simpulkan. Nah,
setiap orang percaya pasti bilang gini, saya mengasihi Yesus. Yesus bilang begini, kalau kamu mengasihi aku, taat dong perintahku. Iya kan? Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, apa perintah Tuhan? Saling mengasihi. Betul? Kalau kamu saling mengasihi, kamu muridku. Tapi kalau kamu tidak saling mengasihi, kamu bukan muridku. Udah, itu gampang sekali. Ya. Jadi waktu kita saling mengasihi, ini adalah wujud kasih kita kepada Yesus. Iya kan? Mengasihi Yesus dengan cara hidup saling mengasihi. Hidup dalam kasih persaudaraan. Dan itu membuat kita dinyatakan oleh Yesus bahwa kita adalah muridnya. Jadi jelas Bapak Ibu bahwa tinggal dalam kasih mula-mula yang telah ditinggalkan oleh jemaat di Efesus menjadi penting. Tinggal dalam kasih mula-mula, hidup saling mengasihi dalam kasih persaudaraan yang kuat, yang erat satu dengan yang lainnya. Itu adalah hal yang penting, dipandang penting oleh Tuhan. Sebab kalau kita meninggalkan itu, saudara sudah jatuh sangat dalam. Kalau saudara sudah meninggalkan kasih persaudaraan, udah gak peduli lagi satu dengan yang lainnya. Kalau saudara sudah tidak hidup saling mengasihi, maka saudara akan hidup mengasihi diri sendiri. Coba kita bedah semua kitab-kitab yang ada di dalam Alkitab. Maka yang tersisa hanya tinggal satu, kasih. Ya, bedah semua Alkitab, saudara akan lihat gini. Semua itu terjadi karena kasih. Tuhan mau datang ke dunia itu karena kasih. Karena kasihnya dia rela mati buat kita. Karena Tuhan adalah kasih. Wow, apa hukum yang terutama? Kasih. Tidak ada hukum di dunia ini yang bisa menentangnya. Kasihilah Tuhan Allahmu. Dan hukum yang sama, kasihilah sesamamu, manusia, seperti aku telah mengasihi kamu. Bapak Ibu, jadi tetap hidup dalam kasih mula-mula yang kita terima dari Tuhan. Itu sangat penting. Lihatlah Bapak Ibu, bagaimana Tuhan kemudian memberikan alasan waktu dia menolak banyak orang di hari terakhir. Ini kemudian menjadi penting buat kita. Ya, ada dua alasan kemudian Yesus menolak seseorang pada hari terakhir. Coba kita lihat ayat ini. Matius 7 ayat 23. Ayat 21 Bapak Ibu sering dengar, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan yang melakukan kehendak Bapakku. Apakah kehendak Bapakku? Kita hidup dalam kasih persaudaraan, saling mengasihi. Ya, lalu kemudian pada hari terakhir akan ada banyak orang bilang sama Tuhan, Tuhan kami bernubuat demi namamu, usir setan demi namamu, tumpang tangan orang sakit demi namamu, semua kami lakukan demi namamu. Ayat 22, ayat 23 dengar ini. Ya, Yesus kemudian berkata, pada waktu itulah, pada hari terakhir itu, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku. Ditolak kan? Pergi. Aku tidak kenal kamu. Yang kedua, kenapa dia harus pergi? Karena kamu sekalian pembuat kejahatan. Mari kita belajar yang pertama. Dua alasan Tuhan menolak seseorang di hari yang terakhir. Nggak ada tambahan hari. Justru hari terakhir Tuhan akan terus terang kepada kita. Ya, yang pertama, alasan yang pertama Tuhan menolak seseorang adalah Tuhan tidak kenal mereka. Aku tidak pernah mengenal kamu.
Tapi tadi kan dia bilang begini, ini muridku, berarti kenal kan? Coba, kalau ada seseorang, jadi saya ingat satu kali waktu pembentukan ISRA di Jakarta, ya, salah satu dosen saya itu kan Jonathan Patiasina. Nah, Kowing itu mau memastikan, ini Bang Jo ini kenal enggak sama kamu San? Gitu kan. Jadi setelah acara selesai, kemudian saya dibawa begini. Ya, Jo, dia bilang gitu. Bang Jo, kenal ini? Langsung dia bilang, ini muridku. Loh, saudara, artinya bukan saja saya mengenal dia bahwa dia dulu dosen yang mengajar saya, tapi dia juga mengenal saya. Artinya kami pernah terhubung, betul? Halo? Nah, pengenalan lahir dari sebuah hubungan. Bahasa Alkitab hubungan itu apa? Persekutuan. Ya. Nah, coba lihat ini. Jadi alasan pertama Tuhan menolak seseorang di hari terakhir, dia bilang begini, aku tidak kenal kamu. Pergi. Aku tidak mengenal kamu. Ya, Bapak Ibu, kita boleh ngaku-ngaku kenal Tuhan. Kita boleh ngaku-ngaku bahwa kita punya hubungan dan persekutuan dengan Tuhan. Boleh. Tapi yang menentukan adalah pengakuan Tuhan. Karena di ayat 22 banyak orang ngaku, demi namamu aku kenal kamu, aku lakukan apa yang kau mau. Tapi Yesus terus terang nggak kenal. Tapi mereka ngaku mereka kenal. Mereka ngaku mereka punya persekutuan dengan Tuhan. Tapi Tuhan bilang begini, aku tidak kenal. Karena persekutuan dengan Tuhan itu bukan hanya bicara saudara berdoa, saudara baca firman, ya, saudara datang ibadah. Karena di luar sana juga orang lakukan hal yang sama. Mereka baca kitab sucinya, mereka berdoa 5 waktu lagi. Halo, mereka ibadah. Bahkan tengah malam pun mereka masih doa. Dan kita masih tidur. Dan mereka mengaku mereka bersekutu dengan Tuhan. Tuhan akan bilang, aku tidak kenal. Coba kita lihat lebih jauh. Perhatikan 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-5 dan ke-7. Saya mau tunjukkan ini kepada Bapak Ibu Saudara. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari dia, dari Yesus Kristus. Dan Yohanes bilang gini, aku sampaikan lagi kepada kamu, Allah adalah terang. Perhatikan ya, Allah adalah terang dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Betul? Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan dia, dengan siapa? Dengan Yesus Kristus. Kalau kita ngomong gini, aku bersekutu dengan Tuhan, aku percaya Tuhan, aku mengasihi Tuhan, aku bersekutu dan punya hubungan erat dengan Tuhan. Tiap pagi aku bangun berdoa, ya, aku tidak lupa baca firman. Waktu mau makan aku berdoa, aku makan tidak lupa berdoa, aku selalu berdoa. Mau tidur aku berdoa. Pokoknya kita terus ngomong gitu, ya. Kita bilang kita beroleh, kita memiliki persekutuan dengan dia. Tapi kita hidup di dalam kegelapan. Berarti kita tidak ada di dalam terang. Ya. Apa itu terang? Tuhan adalah terang, kan? Pemazmur berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku. Firman-Mu adalah terang bagi jalanku. Berarti kalau kita berkata kita punya persekutuan dengan dia, tapi kita tidak hidup di dalam firman Tuhan, tidak melakukan perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan salah satunya? Saling mengasihi, hidup dalam kasih persaudaraan. Namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Jadi kalau cuma ngaku-ngaku kita orang Kristen, kita berdoa, kita punya hubungan dengan Tuhan, tapi hidup dalam kegelapan, tidak ada terang. Ya, bapak kegelapan iblis.
Iblis percaya firman, percaya. Tapi nurut sama firman, enggak. Dia punya kebenaran sendiri. Ya, bahaya kita. Kita bisa ya terlihat rohani, terlihat seperti orang Kristen, tapi kita hidup dengan kebenaran kita sendiri, bukan kebenaran Tuhan. Ya, yang penting kan aku dengan Tuhan. Tuh, coba Bapak Ibu, ayat 7 coba ya. Jadi kalau kita berkata kita memiliki persekutuan dengan Tuhan, tapi kita hidup dalam kegelapan, kita hidup di luar terang firman Tuhan bukan jadi pedoman dari seluruh perilaku kita, maka Tuhan bilang ini, kamu pendusta, ngaku-ngaku aja, kamu pembohong. Ayat 7, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia yang ada di dalam terang, maka kita memiliki apa? Persekutuan seorang dengan yang lain. Saya coba baca bolak-balik, kayaknya salah deh ini. Tapi ternyata benar. Coba ya, Tuhan bilang begini, kamu ngaku bahwa kamu memiliki persekutuan dengan aku, tapi kamu hidup dalam kegelapan. Kamu bohong. Karena tidak mungkin aku bersekutu dengan kegelapan. Nggak mungkin, kamu bohong, kamu tidak mungkin bersekutu dengan aku, karena di dalam aku tidak ada kegelapan. Ya, jadi kalau kamu memiliki persekutuan dengan aku, berarti kamu akan tinggal dalam terang, kamu akan tinggal di dalam kebenaran, kan begitu? Ya kan? Itu kebenaran. Nah, lalu di ayat berikutnya, Yohanes bilang begini, kalau kamu tinggal di dalam terang, maka kalimat selanjutnya harusnya begini, maka kamu memiliki persekutuan dengan Tuhan, kan gitu. Coba lihat, kalimat di awalnya dia bicara tentang persekutuan dengan Tuhan. Kalau kamu bersekutu dengan Tuhan, memiliki persekutuan, hubungan dengan Tuhan, maka seharusnya kamu tinggal dalam terang. Kalau kamu tidak tinggal dalam terang, kamu berdusta. Nah, ayat berikutnya bilang gini, kalau kamu tinggal dalam terang, seperti Dia ada di dalam terang, maka kamu memiliki persekutuan dengan, harusnya kan Tuhan kan? Kalau kita mengacu pada ayat yang kedua, ayat yang sebelumnya. Ternyata manifestasi persekutuan kita dengan Tuhan itu justru dinyatakan waktu kita memiliki persekutuan dengan satu dengan yang lainnya. Coba lihat. Bagaimana mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan? Mengasihi Yesus kan? Bagaimana caranya mengasihi Yesus yang tidak kelihatan? Dengan mengasihi saudara-saudara kita. Kita bilang kita bersekutu dengan Tuhan. Gimana caranya? Waktu kita memiliki persekutuan dengan saudara seiman. Ingat, 2-3 orang kumpul dalam namaku, aku ada. Persekutuan dengan Tuhan ya dinyatakan dalam persekutuan dengan saudara seiman. Bapak Ibu, jadi memiliki persekutuan satu dengan yang lainnya itu sama dengan kita sedang membangun persekutuan dengan Tuhan, karena Dia kepala dengan banyak anggota. Kita ini kan tubuh, bagaimana mungkin kita terpisah-pisah? Tidak bisa. Bagaimana kita bisa menolak satu dengan yang lainnya? Tidak bisa. Tangan tidak bisa bilang aku nggak butuh kaki, nggak bisa. Kita saling membutuhkan. Ya, nah, persekutuan dengan Tuhan pasti akan membawa saudara masuk dalam persekutuan dengan saudara seiman. Kenapa? Supaya bisa saling mengasihi. Gimana caranya saudara mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan? Nanti kita akan lihat. Wow, Tuhan jelaskan kok bahwa waktu kita mengasihi Dia, maka kita mengasihi saudara-saudara kita. Di dalam suratnya yang lain Yohanes bilang begini, barang siapa mengasihi aku tapi membenci saudaranya, dia seorang pendusta. Dia seorang pembunuh.
Kita bilang kita mengasihi Tuhan, tapi benci saudara kita. Alkitab bilang apa? Pembunuh. Sekali lagi, manifestasi kasih kita kepada Tuhan, ya, ada lagi nih, dengan hidup saling mengasihi, dengan hidup dalam kasih persaudaraan. Nanti baca di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-9. Paulus tuh bilang begini sama jemaat Tesalonika. Aku tidak perlu menulis tentang kasih persaudaraan kepada kamu. Sebab, kenapa aku tidak perlu tulis? Sebab kamu telah belajar sendiri dari Tuhan. Bagaimana kasih mengasihi. Belajar sendiri dari Tuhan. Berarti yang ngajar siapa? Tuhan. Kalau Tuhan mengajar tentang hal kasih persaudaraan, karena itu penting. Oke? Nah, kalau kita dekat dengan Tuhan, kita pasti mengasihi sesama. Itu tanda kan bahwa kita murid Tuhan kan? Kalau kamu mengasihi aku, maka orang akan tahu kamu muridku. Kalau kamu tidak mengasihi, saling mengasihi, kamu bukan muridku. Orang mungkin tahu kamu orang Kristen, tapi aku gak tahu kalau kamu tuh muridku. Kenapa? Karena kamu tidak menghidupi esensi yang paling penting dalam kekristenan, kasih. Dan itu telah kamu tinggalkan. Wah, itu di hari terakhir Tuhan bilang, aku gak kenal kamu. Karena kamu gak punya persekutuan dengan aku, tapi aku ibadah. Ya, tapi kamu hidup dalam kegelapan. Firman Tuhan bukan jadi pedoman. Firman Tuhan bukan jadi tolak ukur kehidupanmu. Wah, itu ukurannya Bapak Ibu, ya. Nanti kalau kita baca pengajaran Yesus, Yesus pernah bilang begini. Nanti firman Tuhan yang kamu dengar, itu yang akan menjadi hakimmu. Coba cari ayat itu. Ya, saya nggak punya waktu cari ayat itu, tapi firman itu berkata, firman yang kamu dengar, itu yang akan menjadi hakimmu. Ya. Kalau kita sudah dengar firman, hendaklah kamu saling mengasihi. Tapi kita tidak mengasihi. Nah, firman itu akan yang menghakimi kita. Ya, ada hukum, ya, lalu lintas berkata kalau lampu merah berhenti. Waktu kita langgar, bukan polisi yang menghakimi kita. Hukum itu akan berdiri. Lampu merah berhenti. Tapi kamu terobos. Kamu terhakimi, kamu salah. Kan gitu. Nah, firman Tuhan itu yang akan menghakimi kita. Nah, firman itu adalah Kristus sendiri. Ya. Jadi Bapak Ibu, adalah sangat berbahaya kalau kekristenan kita berpikir seperti ini. Yang penting hubunganku dengan Tuhan baik-baik saja. Dengan sesama itu gak terlalu penting. Yang penting kan aku sama Tuhan baik. Aku doa, aku puasa, aku pokoknya yang penting aku sama Tuhan. Dengan sesama, ya kalau aku ada waktu ya aku maulah. Kalau enggak aku repot. Kita nggak peduli dengan dengar baik-baik Bapak Ibu. Dengar baik-baik. Jangan lupa Matius pasal 25. Yesus kasih perumpamaan tentang domba dan kambing. Ayat 40 Yesus bilang begini. Aku akan berterus terang kepada mereka. Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk saudaraku loh, ya. Saudaranya Yesus. Siapa? Saudaranya Yesus. Orang-orang percaya. Betul? Ya. Benar kan? Karena Roma 8 ayat 29, semua yang dipanggilnya dari semula, semua ditetapkan dari semula, supaya menjadi serupa dengan Yesus Kristus anaknya. Supaya ia menjadi yang sulung dari banyak saudara. Supaya Yesus menjadi yang sulung dari banyak saudara. Waktu kita terima Yesus, kita menerima kuasa. Kata Yohanes pasal yang pertama ayat 12. Setiap orang yang percaya kepadanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Nah, Yesus bilang begini, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina. Ukurannya yang paling hina loh. Kalau paling kaya mungkin kita mau ya lakukan banyak hal ya. Untuk yang hina, mau enggak kita lakukan? Yesus bilang segala sesuatu yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Coba.
Di ayat 45 kalau tidak salah. Segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku. Jadi coba lihat, semua perbuatan baik dan kasih kita kepada Yesus Kristus itu dinyatakan dalam tindakan perbuatan kasih kepada saudara seiman. Bapak Ibu nangkap? Jadi nggak bisa bilang yang penting aku dengan Tuhan baik-baik saja. Tuhan bilang, oh ya, kamu siapa? Waktu aku lapar kamu di mana? Kapan Tuhan lapar? Gitu kan? Dalam perumpamaan yang Yesus ajarkan Matius 25, waktu aku haus, kapan Tuhan haus? Lalu dia bilang gini, semua yang kamu tidak lakukan untuk saudaraku. Berarti penting kan Bapak Ibu? Kasih persaudaraan penting kan? Karena itu menunjukkan kasihmu kepada Yesus Kristus. Semakin dekat saudara dengan Tuhan, semakin saudara akan didorong untuk lebih mengasihi saudara seiman. Itu yang pertama. Mari lihat yang kedua. Dua alasan Tuhan menolak seseorang di hari terakhir. Alasan yang kedua apa? Kamu pelaku kejahatan. Padahal mereka orang-orang yang melayani, orang-orang yang rajin, lakukan hal-hal yang rohani, buat mujizat, usir setan, doain orang, ya kan? Tapi Tuhan bilang apa? Kamu pelaku kejahatan. Kata kejahatan dari bahasa aslinya, salah satu pengertiannya adalah begini, melakukan apa yang Tuhan tidak suruh kita lakukan. Artinya kita lakukan berdasarkan kebenaran diri kita sendiri. Nah, tahukah Bapak Ibu definisi Alkitab tentang jahat? Saya beritahu Bapak Ibu Saudara, supaya kita jangan didapati Tuhan sebagai pelaku kejahatan. Kata jahat itu punya arti begini, segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita lakukan, tapi ujung-ujungnya untuk kepentingan diri sendiri, itu jahat. Termasuk pelayanan. Kalau kita melayani, ujung-ujungnya kita yang diuntungkan, itu jahat. Semua hal yang kita kerjakan kalau ditarik dan itu bermuara pada kepentingan diri sendiri, itu jahat. Coba lihat ayat ini. Saya mau selesai. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri. Di mana ada iri hati itu apa sih? Banding-bandingkan diri. Ya kan? Banding-bandingkan diri dengan orang lain. Itu orang iri itu selalu membanding-bandingkan, gitu kan? Nah, itu orang iri hati, ya. Di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ, di mana ada iri hati, di mana ada mementingkan diri sendiri, Tuhan bilang gitu, dari situ muncul kekacauan. Coba, orang kalau iri hati ribut enggak? Ribut. Mementingkan diri sendiri ribut enggak? Ribut. Kenapa? Dalam kegelapan. Nah, di situ ada apa? Kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Itu datang dari kehidupan yang berpikir untuk kesenangan diri. Wow, segala perbuatan jahat itu datang dari mana? Kehidupan yang mementingkan diri sendiri. Kalau kita pikirkan diri kita sendiri, dengar ini. Kita boleh terlihat saleh dan rohani. Tapi kalau nggak ada kasih mula-mula yang kita terima dari Tuhan, Yesus bilang gini, bertobat. Bertobat, itu jahat. Jahat, ya. Nah, mari saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara. Lihatlah ciri-ciri manusia di akhir zaman.
Kita pasti pernah baca ayat ini, tapi saya nggak tulis semua. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir. Kapan Yesus nanti terus terang? Hari terakhir, ya kan? Apa yang terjadi di hari-hari terakhir, bagaimana ciri-ciri manusia di hari-hari terakhir? Akan datang masa yang sukar. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dengar ini baik-baik Bapak Ibu. Akan datang masa yang sukar. Masa yang sukar ini bukan disebabkan oleh setan, tapi disebabkan oleh manusia. Setan mempengaruhi manusia, itu betul. Tapi keinginan manusialah yang kemudian menggerakkan setan menguasai kita. Setan menguasai manusia? Iya, benar. Tapi bermula dari mana? Keinginan kita, keinginan daging, ya, yang kemudian membuat setan mengambil alih, menguasai kehidupan kita. Di dalam ayat yang kedua, ya, saudara akan temukan manusia akan mencintai dirinya sendiri. Betul? Ah, saudara boleh lihat di Alkitab saudara. Saya coba lihat ya, 2 Timotius 3. Di ayat yang kedua, ayat yang pertama, datang masa yang sukar. Itu masa sukar tuh datang tuh karena kita. Kenapa? Lihat nih ayat 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Ya kan? Mencintai diri sendiri, pikirkan diri sendiri. Awal dari datangnya berbagai macam kejahatan. Cinta apa nih? Dan menjadi hamba uang. Uang jadi tuan buat mereka, bukan Tuhan yang jadi tuan. Kemudian mereka akan membual, menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak kepada orang tua, tidak tahu terima kasih, tidak peduli agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang. Coba lihat, semua ini saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara, itu akan berpusat pada diri sendiri. Mari lihat, cinta uang itu apa? Pemenuhan diri. Kalau aku ada uang, wah, semua masalahku beres. Semua yang aku inginkan, semua yang aku. Ya, cinta uang tuh gitu, pemenuhan diri. Ya, membual itu apa sih? Tinggikan diri sendiri. Aku tuh aku tuh duitnya banyak loh. Bohong padahal tidak ada uangnya. Itu kan meninggikan diri. Apalagi sombong. Itu mengandalkan diri sendiri, bergantung pada diri sendiri. Apalagi mereka akan menjadi pemfitnah. Fitnah itu apa? Baik-baikan diri sendiri, jelek-jelekan orang lain. Coba berontak pada orang tua, ya, tidak mau taat, mau atur diri sendiri. Loh, lebih menuruti hawa nafsu daripada Allah. Nafsu itu apa? Keinginan puas-puaskan diri sendiri. Iya. Ya kan gitu. Kita mau perintah diri kita sendiri, kita nggak mau diperintah Tuhan. Bohong itu apa sih? Tutupi diri sendiri. Semua yang sukar datang dari kehidupan yang berpusat pada kepentingan diri sendiri. Bapak Ibu, 1 Yohanes 2 ayat 17 bilang gini, dunia dengan semua keinginannya akan lenyap. Dunia dengan semua yang di dalamnya apa? Termasuk kita kan, uang kita, keluarga kita, sahabat kita, semua akan lenyap. Tapi dikatakan, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya, tidak lenyap. Jadi pemenang kehidupan adalah mereka yang menghidupi bukan keinginannya, tapi keinginan rajanya. Saya bacakan saja, ini buat saudara. Mengapa orang dapat meninggalkan kasih mula-mula? Yang pertama, karena cinta akan dunia.
Di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Ya. Saudara meninggalkan kasih mula-mula karena saudara tertarik dengan apa yang ditawarkan oleh dunia. Yang kedua, kekecewaan. Ya. Saudara tidak lagi hidup di dalam kasih persaudaraan karena kecewa dengan satu, kecewa dengan ini, kecewa dengan ini. Yang ketiga, penderitaan. Ya, orang kalau lagi menderita selalu fokus pada diri sendiri. Kesusahan-kesusahan kemudian menarik kita untuk pikirkan diri kita. Wah, aku ini lagi susah kok mikirkan orang lain. Janda miskin itu susah loh, tinggal 2 peser tapi masih sempat memberikan persembahan. Janda miskin yang ada di Sarfat itu sudah siap mati, tapi masih sempat juga berbagi. Yang terakhir, kenyamanan. Ketika kita sudah punya semuanya, semuanya nampak beres, sepertinya kita nggak butuh orang lain deh. Kita kayaknya nggak butuh Tuhan juga, semuanya sudah beres, keluarga beres, bisnis beres, uang beres, semua, sekolah anak beres, semua beres gitu. Mau apa lagi? Ya, kita nggak butuh orang lain. Bahkan kadang-kadang kita juga nggak butuh Tuhan. Nanti butuh Tuhan apa? Kalau lagi susah. Bapak Ibu dengar ini baik-baik. Saya sampaikan ini kepada Bapak Ibu Saudara. Karena kasih itu penting. Jangan hanya berpikir bahwa yang penting aku dengan Tuhan. Karena justru aku dengan Tuhan itu terlihat dari hubungan aku dengan sesama. Mengasihi Tuhan itu caranya dengan mengasihi sesama. Bersekutu dengan Tuhan itu caranya dengan bersekutu dengan sesama. Ya, kita perlu hubungan pribadi dengan Tuhan, itu sangat penting. Tapi bagaimana caranya memanifestasikan kasihmu kepada Tuhan? Bagaimana menunjukkan perbuatan baikmu kepada Tuhan kalau kita tidak ada dalam persekutuan? Jadi bukan tanpa alasan kan penulis Ibrani berkata, janganlah kita meninggalkan pertemuan bersama kita. Jangan tinggalkan. Karena disitulah kita bisa saling mengasihi, disitulah kita bisa membangun kasih persaudaraan. Itulah cara kita menjaga supaya kaki Dian tidak diambil dari hidup kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih. Tolonglah kami supaya kami hidup di dalam kasih. Supaya kami tidak meninggalkan kasih persaudaraan, kasih mula-mula yang kami terima dari Tuhan. Kasih persaudaraan yang Tuhan sendiri ajarkan di dalam hati kami. Kami tidak mau pada hari terakhir kemudian kami terbuang, kami ditolak oleh Tuhan. Karena Engkau berkata Engkau tidak kenal kami. Padahal kami rajin bersekutu dengan Tuhan. Kami rajin berdoa. Kami rajin berbuat baik. Tapi Engkau akan berterus terang bahwa kami telah jatuh begitu dalam. Karena kami telah meninggalkan kasih mula-mula. Semua yang kami buat, semua hal-hal yang nampak rohani dan mulia, jadi tidak bernilai ketika tidak dilakukan dengan kasih yang kami terima dari Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami hidup di dalam kasih-Mu. Seperti Bapa mengasihi Yesus, demikian Yesus mengasihi kita. Dan Tuhan mau kita hidup saling mengasihi. Marilah kita saling memperhatikan satu dengan yang lainnya, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan perbuatan-perbuatan baik.
supaya kita menjadi kuat bersama. Satu dengan yang lainnya bertumbuh ke arah Kristus. Bapa, terima kasih. Kalau kami telah meninggalkan kasih kami yang mula-mula yang kami terima dari Tuhan, kami mau bertobat. Mulai hari ini kami mau lakukan semua hal. Kami pastikan ada kandungan kasih Tuhan. Kasih Tuhanlah yang menggerakkan semuanya. Bagimu segala hormat, pujian, dan kemuliaan. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari bersama kita bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian dan kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Terima kasih. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari Bapak Ibu arahkan hatimu kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dan bawalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, kiranya memimpin menyertai hari-hari kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, menjemput setiap kita sampai kepada kekekalan. Terimalah berkat Abraham, Ishak, dan Israel, berkat yang disempurnakan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita terima berkat ini dalam satu nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.